tetap nomor satu tuh kualitas produk. Karena kita konsultasi sama ahli gizi sama dokter juga. Apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini? Dan kualitas kesehatan yang lebih baik untuk orang lain. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengusaha dimanapun Anda berada, ketemu lagi dalam The Pengusaha, rasan-rasan dan update wawasan ala pengusaha. Steve Jobs, tahu dong Steve Jobs, beberapa waktu yang lalu pernah bilang begini, what makes your heart sing? Berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan teknologi yang dia ciptakan. Alih-alih dia bilang apa yang kamu ciptakan, alih-alih dia bilang apa yang kamu jual, tapi Steve Jobs memilih frase what makes your heart sing. Frase itu kemudian setelah CEO-nya diganti oleh Tim Cook, frase itu tetap dipakai tapi diganti kalimatnya dengan what makes your heart beat gitu. Kira-kira begitu. Ini saya ambil dari bukunya Carmine Gelo, The Storyteller's Secret. Ini saya ketemu dengan salah seorang pengusaha dari Jogja. Produknya namanya My Heartbeat dan it makes my heart really beat karena saya sudah mencicipi salah satu variannya, almond milk ya. Almond milk. Rininta Hanum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Hanum. Saya panggilnya Mbak. Mbak Hanum. Rininta. Mbak Rininta. Rininta. Yes. Mbak, so what makes your heart sing? What makes your heart beat bikin bisnis ini? Sudah berapa tahun? Alhamdulillah sudah jalan 5 tahun. 5 tahun. 2020 ini. Kenapa bikin ini? Sebenarnya gini nih. Awalnya bikin sebuah produk dalam konteks lain kesehatan gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini gitu. Itu pertanyaannya dalam banget. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Izinkan saya mencatat itu ya. Oke. Kalau misalnya kita punya banyak uang tapi badannya sakit gitu kan nggak enak juga ya. Betul. Jadi sebenarnya sih dengan Allah itu ngasih kita amanah itu berupa badan. Ya. Jadi harus dijaga. Jadi saya tuh analoginya seperti ini, sudah dikasih amanah, kita harus menjaga badan yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita kasih nutrisi yang bagus, makanan yang bagus, minuman yang bagus. Itu adalah bentuk kita menghargai apa yang diberikan oleh Allah gitu. Jadi dengan kesehatan yang kita dapatkan itu kan karena apa yang kita konsumsi juga. Betul. Itu sih apa yang engkau adalah apa yang kamu makan. Yes, gitu betul ya. banget. Itu awalnya dari situ. Iya. Maka kemudian dibikinlah My Heartbeat sampai kemudian bertahan di 5 tahun. 5 tahun. Dan akan kedepannya lama lagi akan nih. Kesana, insyaallah ya. Lagi. Jadi awalnya memang ingin menciptakan sesuatu yang berguna bagi tubuh, bagi kesehatan. Banget. Latar belakang awalnya. Latar belakangnya karena gini. Memang awalnya ini bisnis itu bukan ide saya sih. Jadi ide yang tiba-tiba muncul. Kalau misalnya bisnis yang ide saya sendiri tuh sebenarnya bisnis yang udah yang sangat biasa banget dari dulu nyoba jualan kaos, clothing ya, terus kemudian jualan batik lah, jualan roti, jualan ini itu nggak ada yang jalan bener-bener jalan bagus gitu loh, failed aja gitu jatuhnya. Nah suatu hari saya mendapatkan kesempatan nih bikin sebuah produk yang bisa memberikan kualitas kesehatan yang lebih baik untuk orang lain. Jadi basically tadi saya cerita sedikit dari pasiennya bapak mertua nih ya, gitu. Kemudian saya mencoba meramu sebuah minuman dan makanan yang fit in dengan kesehatan mereka. Kemudian ternyata bisa memberikan dampak positif. Kesehatan yang membaik, kondisi fisiknya semakin membaik, berat badannya juga naik. Tapi ini dalam konteks ini lagi sakit ya. Kemudian dampak positif yang mereka rasakan itu, wah ini kayaknya bagus untuk dijadikan bisnis. Karena kita berawal dari niat dulu. Nah itu dia. Awalnya karena memang tadi ya ingin memberikan kualitas kesehatan. Karena sekarang ini banyak bisnis yang bermunculan. Ternyata latar belakang atau why-nya selalu kita sampaikan, why-nya belum ketemu gitu loh. Nah, kalau saya lihat berarti kesimpulan awal saya memang awalnya ingin bikin sesuatu yang berkualitas buat badan gitu ya, buat tubuh. Tapi emang produk seperti ini laku di Indonesia atau di Jogja pada
khususnya, Mbak? Awalnya sih jujur aja nih marketnya sangat kecil banget gitu. Betul. Ya. Kecil banget karena memang berawal dari orang yang punya kebutuhan akan kesehatannya. Jadi waktu itu kebetulan customer saya yang pertama tuh punya penyakit kanker ginjal. Nah kemudian dia mendapatkan mungkin badannya lebih enak, kemudian dia tidak sampai cuci darah pada saat itu karena terus kemudian kreatininnya tuh semakin turun, pankreasnya kondisinya juga membaik gitu. Jadi banyak hal-hal positif. Akhirnya mungkin dari word of mouth awalnya, terus kemudian banyak WA dan telepon masuk bahwa Mbak saya dapat info dari bapak ini bahwa punya produk yang bisa bantu ini. Nah kemudian dari awalnya 1, kemudian 2, 3, 4, 5 dalam waktu. Jadi awalnya memang karena request orang. Justru request orang. Dan ini jadi model bisnis, artinya ini by request atau sampai sekarang gimana tuh? Nah akhirnya saya menemukan atau membuat menu-menu ini sesuai dengan kondisi-kondisi kesehatan yang pernah saya tangani gitu ya. Jadi kemudian saya berkenalan dengan seorang ahli gizi juga kayak gitu. Kemudian juga banyak masukan dari beberapa teman-teman dokter juga. Misalnya nih kalau kondisi kesehatannya anemia nih, yang bagus nih apa nih? Kayak itu biasanya dikasih aja beet bu gitu. Beet itu paling bagus buat yang HB rendah sama yang kondisi anemia. Terus kita coba kan jus beet nih bikin, aduh kok rasanya horor gitu ya. Terus kita coba lagi R&D lagi nih ya. Kira-kira kalau dikasih apel sama nanas itu ada kontraindikasi nggak gitu? Oh nggak ada gitu. Oke, terus kita coba lagi di mix takarannya, kita bikin gramasinya. Jadi memang selalu konsultasi nih. Jadi awalnya membuat menu ini nggak sembarangan menu ya. Jadi memang benar-benar kita konsultasi sama ahli gizi sama dokter juga. Karena kalau salah gawat juga nih kalau misalkan orang yang kena anemia terus dikasih sesuatu yang justru tambah turun misalkan, bikin drop kan gawat juga. Artinya ada R&D dan segala macam ya Mbak ya. Dan sekali lagi ini by request ya sampai sekarang. Bisa by request. Model bisa. Jadi kita punya varian yang reguler. Apa aja tuh varian reguler? Jadi namanya tuh ada workout body. Kemudian itu khusus untuk kita ciptakan ramuan itu buat teman-teman yang suka workout. Nah, itu kita ada spesial itu kita pakai whey di dalamnya. Jadi whey itu bisa membantu teman-teman yang olahraga biar massa ototnya nambah kayak gitu. Kemudian pakai pisang juga gitu. Jadi kan katanya kalau workout itu sebelum olahraga makan pisang biar lebih berenergi daripada kita mungkin makan nasi goreng ya, atau pisang goreng atau gitu ya. Bubur ayam gitu ya. Itu dia. Orang olahraga ujung-ujungnya makan bubur ayam pinggir jalan. Biasa kan kalau sekarang tuh goes ujung-ujungnya bubur ayam sama aja. Jadi memang menyediakan itu ya. Nah, Mbak Rininta, kalau sekarang model seperti ini kan belum pabrikan ya? Artinya ini kan skalanya masih kecil ya? Kecil. UKM ya? UKM, usaha kita miliaran Mas. Amin ya Allah, amin. Usaha kecil miliaran. Usaha kecil. Boleh kecil tapi miliaran omsetnya. Boleh banget. Sampai sekarang karena pandemi, before and after pandemi ini gimana tuh efeknya? Kalau dari segi bisnisnya memang nggak bohong ya, pasti kita juga terdampak ya. Surut itu juga surut pastinya, cuma ya nggak surut-surut banget karena kita tetap ada konsisten di line kesehatan. Otomatis orang juga tetap concern untuk menjaga imunitas kan ya di masa seperti ini. Cuma memang saya yakin orang itu banyak pilihan gitu. Ada banyak pilihan dalam artian My Heartbeat ini wah ini larang gitu kan ya. Coba berapa sih? Satu botol itu smoothies 33.000. Satu botol? Mahal. Tapi kan kualitasnya loh Mas, gitu loh. Gitu. Bisa jadi, dijamin ya, artinya. Bisa dijamin. Tidak ada bahan pengawet. Tidak ada bahan pengawet, tidak ada pemanis, organik. Tidak ada apa-apa lah, hanya pure sayur dan buah organik gitu ya. Kita juga ngambil dari petani lokal gitu juga, kita support. Buah-buah lokal kita itu keren-keren banget loh. Dan menurut saya buah itu kan dipetik seger kemudian langsung dikonsumsi. Itu kan jauh banget bedanya dengan buah-buah impor yang dipetiknya kapan, kemudian disuntik apa, kemudian sampai ke Indonesia ini, bahkan sampai di Jogja ini udah berapa lama perjalanannya, dia udah ngelewatin apa itu aja kan menurut kita nggak tahu. Mbak Rininta, kalau saya mampir, saya mau yang
manis, saya mau yang seger, awet, mau enak itu gimana tuh? Saingannya begitu loh. Iya sih ya, memang balik lagi nih kesadaran pribadi berarti. Nah itu ada nggak pola-pola itu? Artinya kalau kemarin sedikit ngobrol sama Mas Auf di segmen sebelumnya, ada kreatif marketing tools itu kan termasuk ada awareness sampai kemudian advokasi, orang bercerita. Nah selama ini udah ada belum Mbak yang akhirnya mengakui gitu, merasakan bahwa saya merasa banget nih manfaatnya, kemudian dia cerita sama orang dan akhirnya jadi konsumen loyal gitu? Alhamdulillah sih, seperti saya cerita di awal tadi ya, begitu konsumen pertama saya itu merasakan badannya semakin dia membaik, akhirnya dia advocate ke orang lain. Cuman itu kan memang susah, artinya ketika musuhnya adalah industri besar, apalagi di masa sekarang, apalagi harganya cukup tinggi, gimana dong itu? Keadaan ini menurut Mbak Rinita akan bisa bertahan nggak bisnisnya? Sudah jalan 5 tahun nih. Sudah jalan 5 tahun. Kalau saya jujur aja ya, tetap nomor 1 tuh kualitas produk. Belajar dari Amazara ya. Amazara itu Mbak Uma Hapsari, sepatu. Itu saya acungin jempol buat tim salesnya. Jadi siapa nih namanya? Miminnya itu 24 jam. Wow. Ready. Kemudian si Miminnya ini sangat helpful. Kemudian dia juga sangat ceria, nggak pernah ngeluh walaupun di komplain customer. Kemudian itu belajar dari situlah. Jadi saya menguatkan itu dari sisi pelayanan si customer service ya istilahnya, sama sih tetap kualitas produk nomor 1. Oke. Gitu. Sedikit lagi nih. Anda menceritakan nggak Mbak Rinita? Kan bisnisnya setahu saya nih ada storyteller, orang yang menceritakan why, kenapa. Ada tukang khutbah, orang yang memotivasi orang. Ada tukang gosip, dia akan mengamati sekitar. Ada mata-mata, gitu-gitu. Nah, tim-tim seperti itu Mbak Rinita punya, atau itu semua ada di Mbak Rinita? Anda tukang khutbah, Anda tukang bercerita, Anda mata-mata, atau gimana dong? Kita punya tim pasti ya. Ada timnya. Kayak dan gitu. Mereka sudah cukup kuat di sudah situ. Cukup kuat bisa diandalkan. Kalau tim mata-mata itu udah tahu, mereka pasti udah ngelis, Bu ada kompetitor baru nih, coba, saya bilang gitu ya. Jadi semua kompetitor ataupun ada, nggak usah kita ngomong smoothies deh, jamu. Sekarang kita ada jamu, ada susu almond, ada yang baru tuh pasti saya udah pernah nyoba. Oke. Gitu. Ini jamu produk pivot karena pandemi atau apa nih? Atau memang sudah direncanakan? Nah, jujur aja nih sebenarnya juga karena pandemi nih. Luar biasa, yang pandemi banyak orang jadi kreatif ya. Kreatif ya. Jadi berawal dari pas awal pandemi itu kok semakin agak berkurang ya nih, kok kayak turun tangga nih, set gitu. Wah, ini kita nggak bisa nih, kita harus do something nih guys gitu. Tim kita mau bikin apa nih? Wah, waktu itu awal-awal pandemi kan yang lagi heboh tuh pon-pon ya. Betul. Pon-pon, jahe, kunyit, temulawak, kencur, semuanya gitu ya. Wah, ini paling cocok kayak bikin jamu, ini yang paling gampang nih saya bikin. Oke, kita bikin jamu, saya bilang itu. Kita R&D, oke Bu, siap. Sudah ada penjualan cukup signifikan banget. Justru jadi ini sekoci penyelamat. Ini penyelamat cash flow-nya MHB nih. Jujur aja nih, si jamu nih luar biasa. Karena begitu kita launching jamu, wah, itu sehari itu ya, 1 account aja beli di GoFood, GrabFood itu bisa 10. Karena lidahnya orang kita memang sukanya jamu gitu. Manis. Asam gitu-gitu ya. Kasih gula dong itu jusnya, nggak boleh? Gula jangan. Biar tambah laku gitu nggak boleh? Jangan Mas, ini karena ini udah komitmen ya. Saya ojok-ojokin supaya lakunya keras. Mungkin kalau orang yang pertama kali nyobain itu, aduh enak nggak nih, takut gitu ya. Udah beli mahal-mahal, takutnya nggak cocok gitu kan kadang. Jadi orang beli itu pertimbangannya lagi-lagi di lidah di awal ya. Tetap di awal lidah ya. Meskipun dia ngerti nih bahwa ini future loh, kita menjual masa depan lah, karena tubuh gitu, tapi tetap taste. Oke. Jadi akhirnya kita bikin
saya punya paket namanya mini mix. Mhm. Jadi cuma botol 100 ml. Itu saya bikin satu seri itu ada 6. Jadi ada beberapa varian di situ. Jadi istilahnya tester itu? nyobain kayak gitu. Oh. Jadi mereka bikin beli paket mini mix gitu, nyobain. Oh ternyata nggak sehoror yang dibayangkan. Nggak parah-parah gitu ya. amat gitu ya. Nggak parah-parah Tetep amat. enak ya. Boleh ditanya sama Mas Alf, kira-kira. Gimana Mas Al? gimana? Cocok. Mas Al Cocok. katanya turun 4 kilo dalam Turun 4 satu kilo minggu. dalam Yes. 1 minggu. Luar biasa. Minum jus doang sih. Minum jus doang. Jadi karena sebenarnya ini Tapi juga kalau 30.000 habis berapa duit Mas? Harga teman. Harga tuh. harga teman. Harga lebih mahal. Harga teman lebih mahal karena support. Nah, itu dia. Oke, Mbak Rinita, berarti kesimpulannya bisnis itu harus punya cita-cita yang besar. Pasti. Kalau tadi di awal kita ngomongin soal kesehatan, berarti nggak boleh sembarangan. Kemudian bisnis itu harus apa dong? Organik, Organik. tidak perlu dipaksakan, betul nggak? Betul. Karena ketika dipaksakan, misalkan nih ada angel investor, tahu-tahu datang, kemudian ngerubah polanya, mau nggak? Tak kasih support nih 1M gitu misalkan. Tapi semua ikut saya nih. Wah jangan juga sih Tapi kalau duitnya saya gede. bisa. 2M deh. Itu dia. Saya beliin mesin. Beliin mesin. Omsetnya bisa. Waduh, Tapi gimana kasih nih? pengawet dikit dong. Nah itu dia Mas. Balik lagi itu saya juga pernah sih ditanyain gitu ya terkait yang Mas Iqbal tanyain. Terus saya ditanyain, kamu mau jualan atau mau bisnis? Dia bilang kayak gitu. Oke. Jualan sama bisnis itu beda. Beda. Kalau jualan ya, ini saya bilang sih saya masih jualan. Kalau bisnis itu berarti misalnya nih kita disuntik dana gitu ya, suntik dana investor, kemudian pasti dong orang-orang dari timnya ini, misalnya nih kita ngomong Salim Group misalnya, masuklah ke dalam perusahaan saya. Yeah. Kemudian mereka punya idealisme tertentu, Pasti ya. kita harus ngikut dong nih. Nah itu yang saya belum siap jujur aja, karena ada idealisme yang masih belum bisa saya Belum siap, artinya takut goyang nih. takut goyang Oke. gitu. Jadi kedepannya pasti punya pikiran, pasti pingin banget kita punya investor, membesar, scaling up itu pasti. Cuma Sekarang beli saya waktu untuk scale deep. Karena untuk bisa scale up harus scale deep. harus mengakar. Tuh. Filosofi sekali wanita yang satu ini teman-teman. Tapi saya nggak jamin kalau takutnya setelah dari The Pengusaha ini podcast ada angel investor gitu. Nah, Amin. Saya khawatir. Kan ini berarti sekaligus apa ya? promosi ya. Bukan promosi, ini sekaligus perjanjian gitu bahwa seorang Rininta tidak akan merubah idealismenya karena angel investor gitu ya. Jadi siap-siap aja ditolak gitu. Kecuali angel investornya mau berbagi idealisme dengan Berbagi saya. idealisme. Gitu. Itu kuncinya ya. Iya. Thank you very much. My Sama-sama. heartbeat. I'm so beating my heart. Apa bahasa Indonesia bener nggak tuh? Mau tahu nggak ceritanya kenapa kok namanya My Nah, Heartbeat? oh iya belum ya? Belum. Dan logonya 2 menit deh. Oke, Kayaknya logo baru tuh. betul banget. Jadi Ah. sebenarnya logo ini request sama Mbak Anggia. Oke. Memang beat Dia detak praktisi logo ya? Betul, plastik Praktisi branding. Jadi kenapa kok My Heartbeat? Jadi sebenarnya saya tuh punya cita-cita waktu kecil. Emang nggak ada hubungannya sih ya? Detak jantung ya. Uh-uh. Detak jantung. Jadi kalau kita selama detak jantung kita masih berdenyut itu berarti masih bisa untuk berkarya. Selama detak jantungmu masih berdenyut, kamu akan terus berkarya. Sampai jumpa dalam podcast The Pengusaha, rasan-rasan dan update wawasan ala pengusaha. See ya. Yeay.